Betul, Nah, Habib. andai kata ini lembaga yang memang kredibel, atau kantor atau pegadaian yang jelas-jelas BUMN yang 100% sahamnya adalah saham daripada negara Republik Indonesia, Iya. saya pikir ini dapat jaminan lah Iya. dari pemerintah. Iya. Itu kalau menurut saya. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sudut pandang. Sore hari ini kita berjumpa kembali dalam acara podcast sudut pandang di channel YouTube Ade Harsono. Pada kesempatan sore hari ini saya mendapat tamu kehormatan yaitu PLT Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Habib? Alhamdulillah bekhair, sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi satu kehormatan bagi acara channel YouTube saya bahwa pada sore hari ini dengan tamu yang nomor 1 di Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara ya. Ya. Sementara nomor 1. Oke, Habib, terkait dengan masa pandemi ya COVID-19 yang sudah mendunia sepertinya kan. Nah, terkait dengan itu secara umum penanganan di Provinsi Kalimantan Tengah itu seperti apa, Habib? Ya, penanganan kita di Provinsi Kalimantan Tengah dari awal tahun sekitar bulan Maret, April itu ya puncaknya kemarin. Kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan untuk menangani dampak daripada pandemi COVID-19 ini, khususnya di bidang kesehatan. Kita lakukan tracking, tracing, kita juga melakukan himbauan-himbauan, dan juga kita melaksanakan bantuan-bantuan untuk masyarakat-masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Dan yang terdampak ini bukan hanya masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang awalnya mampu pun karena pandemi COVID-19 ini menjadi kategori tidak mampu. Ini ganasnya COVID-19 ini menghantam perekonomian kita. Jadi ya memang seperti kita ketahui bersama bahwa memang dari selain dari dampak kesehatan juga yang lebih penting lagi dampak ekonomi yang sangat terdampak. Dan sebagai laporan seluruh BUMN itu turut berpartisipasi khususnya untuk PT Pegadaian Persero. Jadi selain kita memberikan bantuan fisik kepada masyarakat dan salah satu memang di Provinsi Kalimantan Tengah yang cukup banyak juga, kami juga ada program-program untuk masyarakat untuk membangkitkan kembali atau masa pemulihan ekonomi nasional, yaitu untuk masyarakat UMKM itu akan kita berikan rate khusus untuk pinjaman sampai dengan 10 juta. Sehingga diharapkan ekonomi akan segera menggeliat untuk kembali meningkat seperti di awal, Habib. Itu yang bisa kita laporkan dan kita sampaikan kepada Habib. Nah, di masa pandemi ini juga terkait dengan bulan November juga, bulan inklusi keuangan, ini kan banyak berseliweran informasi yang tidak bagus, khususnya kepada masyarakat. Banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan untuk masalah investasi. Jadi saya berharap Habib memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati untuk melakukan investasi karena kondisinya sudah sangat seperti ini. Iya, saya juga kan akrab ya. Saya juga sering turun langsung ke lapangan. Iya. Memang banyak ya di masa-masa masyarakat sedang kesulitan ekonomi ini, tatkala mendengar
Iya. ajakan-ajakan bahkan rayuan-rayuan tentang investasi yang menjanjikan, banyak yang masuk. Nah, jadi saya juga sering menghimbau, andai kata ingin berinvestasi, ayo berinvestasi ke badan, lembaga yang memang kredibel, yang memang sudah ada dan kita tahu di mana lembaga tersebut berkantor, siapa pimpinannya, siapa orang-orangnya. Jangan berinvestasi itu tatkala kita melihat dan dapat janji keuntungan yang berlipat ganda, tapi kita nggak tahu di mana tempatnya dan perputaran uangnya juga kita nggak tahu. Ya investasi bodong lah kan banyak itu. Dan memang mereka ini marketingnya luar biasa. Betul. Ya kita mengharapkan lembaga-lembaga konvensional atau lembaga-lembaga misalnya perbankan juga atau pegadaian yang non perbankan ini bisa juga memasarkan produk-produknya itu dengan cara-cara jangan kalah dengan mereka-mereka. Itu yang kita haruskan. Berarti harus proaktif begitu kan. Kalau saya sih menghimbau masyarakat itu kalau pengen investasi dalam suasana perekonomian seperti ini, yang paling aman itu investasi itu emas. Betul. Investasi emas. Dan kebetulan Pegadaian juga dengan kerjasama dengan PT Antam dan saya juga sudah terus terang, saya juga sudah pernah ikut. Bahkan sampai sekarang saya ada tabungan emas juga walaupun cuma sedikit kan. Cuma 100 gram kemarin itu. Ya yang penting ada lah. Yang penting ada, kita menabung di emas ini yang kita sadari, kita harapkan bahwasanya harganya walaupun turun itu tidak jauh, tapi andai kata naik itu adalah keuntungan kita yang halalan atau thayyiban. Halal. Artinya perputaran uangnya jelas, semuanya terukur. Bukan investasi bodong yang kadang-kadang di awal saja dapat keuntungan besar, setelah 4 bulan 5 bulan langsung. Karena gini, saya mengatakan kepada masyarakat juga, memang misalnya kita beli emas di A atau B, oke sekarang kita murah belinya dan menjualnya pun mungkin harga jualnya pun lebih tinggi daripada yang resmi, ya kan gitu kan. Harga beli lebih rendah, harga jual lebih tinggi, potongannya juga sedikit. Tapi satu hal yang harus kita pertanyakan, tatkala yang investor yang berinvestasi ini bareng menjualnya, pertanyaan apakah mereka mampu? Betul. Untuk bisa membeli lagi dalam jumlah yang banyak. Andai kata ini lembaga yang memang kredibel, atau kantor atau pegadaian yang jelas-jelas BUMN yang 100% sahamnya adalah saham daripada negara Republik Indonesia, saya pikir ini dapat jaminan lah dari pemerintah. Itu kalau menurut saya sih. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bapak PLT Gubernur Kalimantan Tengah bahwa memang dalam kondisi yang tidak pasti ini, investasi yang paling tangguh terhadap inflasi adalah emas. Dan Pegadaian salah satu penyelenggara investasi emas. Jadi buat sahabat sudut pandang jangan ragu-ragu lagi, karena Habib Ismail bin Yahya ini salah satu investor katakanlah di Pegadaian. Kalau beliau mengatakan belum banyak, tapi sebenarnya kalau saya sudah cukup banyak ya. Tinggal nanti mungkin ditambah lagi ya, Bib ya. Insya Allah. Dengan produk tabungan emas, karena produk tabungan emas itu sangat syar'i. Pertama, tidak ada bunga dan saldonya selalu dengan gram emas. Ya, pada saat nanti harga emas membaik, kita akan mendapatkan manfaat dari produk tabungan emas itu. Selain itu, Habib, di Pegadaian ada produk Arum Haji nih. Jadi masyarakat atau yang berminat untuk mendaftarkan haji cukup mendaftarkan dengan 3,5 gram emas, atau kalau tidak ada emasnya atau sayang emasnya mungkin cukup dengan uang sekitar 3 juta. Nah, nanti langsung bisa mendapat porsi. Nah, menurut Habib program ini gimana? Program ini menurut saya sangat baik sekali untuk orang yang punya niat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima puncaknya. Dan kita tahu sekarang memang mendaftar haji ini perlu antrian yang panjang. Betul. Jadi tatkala saya mendengar bahwasanya PT Pegadaian Persero ini dengan tabungan Arum Haji dengan coba menyimpan, menabung 3,5 gram emas,
itu sudah dapat porsi, ini sangat luar biasa nih. Tinggal nanti kan kita lihat pelunasannya. Jadi maksudnya 3,5 gram ini bukan itu saja, tapi setor mungkin sebulan berapa gram, lagi berapa gram, atau mungkin kalau memang langsung mau dilunasi 25 juta misalnya kan terserah, tapi itu kan tetap hitungannya emas. Artinya tabungan kita tetap berupa emas yang tidak akan terpengaruh dengan inflasi atau apa. Karena tatkala kita ambil pun berupa emas. Misalnya juga kita nabungnya 25 juta itu anggaplah 30 gram ya. 30 gram. Tatkala kita ambil kan 30 gram juga. 30 gram juga. Gitu. Jadi tidak ada ruginya, malah kita untung karena sudah mendapat porsi langsung kota. Mungkin PT Perseroan, PT Pegadaian ini sudah kerjasama juga dengan Kementerian Agama untuk bisa mendapatkan porsi ini. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan mungkin tatkala nanti sampai waktunya dia belum lunas, mungkin ada dapat pinjaman mungkin. Ini pertanyaan juga banyak nih kepada saya. Andai kata umroh atau haji, tatkala kita menabung tabungan haji, baik itu di Arum Haji atau tabungan yang lain misalnya, kita belum lunas, lalu itu ada dikasih hutang, anggaplah kredit. Apakah boleh, apakah sah hajinya? Saya bilang sah. Tidak ada hubungan antara sah tidak sah itu dengan hubungan bahwa uang itu dari mana, nggak ada hubungannya. Sahnya haji itu adalah rukun hajinya itu. 9 Zulhijjah, tawaf, sa'i sampai tahallul. Itu rukunnya di situ. Rukunnya aja kan di situ. Bukan masalah uangnya dari mana. Dan satu hal lagi, andai kata orang tanya untuk urusan ibadah kok ngutang, saya pikir sebagaimana dikatakan dalam surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan tidaklah urusan akhirat itu hendaklah lebih kamu utamakan daripada urusan dunia kalian. Nah, artinya tatkala kita boleh ngutang untuk urusan dunia, baik untuk bisnis, untuk bangun rumah, untuk beli mobil sekalipun, atau untuk apa saja, kan urusan dunia tuh kita boleh ngutang. Lalu urusan akhirat tambah boleh lagi, karena urusan akhirat itu harus lebih diutamakan ketimbang harus didahulukan gitu loh. Jadi nggak ada masalah orang mau ngutang, mau pergi haji atau umroh atau melakukan ibadah atau nyumbang yang lainnya, mau mau sedekah atau wakaf kepada masjid, pesantren apa, itu hasil ngutang itu boleh. Gitu. Jadi pemirsa sudut pandang, skema dari produk Arum Haji itu calon jamaah itu menyetorkan ke Pegadaian 3,5 gram. Nah, setelah menyetorkan, jika tidak ada emasnya bisa dengan uang, tapi tetap nanti oleh Pegadaian diemaskan karena akadnya harus emas. Ya kan, secara syar'i akadnya emas. Nah, setelah nanti kita uruskan sampai mendapatkan porsi. Nah, setelah mendapat porsi, bulan berikutnya kita mengangsur. Mengangsur kalau kita ambil 5 tahun itu sekitar 700 ribuan, 670 ribuan angsurannya sebulan. Nah, ketika itu 5 tahun lunas, yang 3,5 gram tadi dikembalikan kepada calon jamaah, karena itu untuk persiapan pelunasan yang kurang lebih sekitar 10 juta. Diharapkan dengan waktu tunggu yang cukup panjang, harga 3,5 gram itu sudah mengcover sekitar 10 jutaan. Jadi posisi berangkat sudah nggak ada utang sebenarnya. Posisi berangkat sudah nggak ada utang, sudah selesai, sudah sudah tidak ada utang, dan langsung nanti bisa berangkat insya Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Jadi seperti itu skemanya para sahabat sudut pandang. Mudah-mudahan sahabat sudut pandang juga memahami skema, sehingga informasi yang tadi saya sampaikan bersama Habib disampaikan juga itu dapat lebih memperjelas tentang posisi produk dari Arum Haji. Nah, terakhir ini Habib, karena Habib ini akan ada acara lain, terakhir harapan Habib kepada PT Pegadaian ataupun kepada masyarakat tentang keberadaan Pegadaian khususnya di Kalimantan Tengah. Ya, kita harapkan keberadaan PT Pegadaian di Kalimantan Tengah ini benar-benar sebagaimana tujuan utama dari didirikannya Pegadaian ini adalah untuk menghindari ijon, untuk menghindari rentenir, dan juga ingin memajukan, mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Ini benar-benar
bisa tercapai, dan kita harapkan PT Pegadaian Persero Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah ini di masa pandemi ini benar-benar bisa berinovasi, mengeluarkan produk-produk yang bisa mengangkat perekonomian kita, recovery ekonomi, pemulihan ekonomi ke masyarakat kita dengan bantuan-bantuan tadi, kredit untuk UMKM yang bunganya juga sangat kecil, prosesnya mudah, jadi menjadikan roda ekonomi kita kembali bergerak aktif, dan kita harapkan PT Pegadaian Persero Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah ini benar-benar bisa eksis dalam pemulihan ekonomi ini. Dan kita juga sudah melihat kita sudah melihat, dan kita sudah lama bekerja sama juga dengan PT Pegadaian, pelayanannya bagus karena memang motonya adalah melayani masyarakat, dan orang-orangnya juga ramah, dan terus terang saya sangat recommended lah untuk teman-teman supaya bisa bergabung dan bermitra dengan PT Pegadaian Kalselteng di bawah pimpinan beliau ini. Terima kasih Habib dan sahabat sudut pandang. Dari hasil bincang-bincang kita pada sore hari ini dengan PLT Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail bin Yahya, walaupun beliau mengatakan sementara nomor 1, bagi saya tetap Habib nomor 1. Habib nomor 1. Pak Ade bisa aja. Pokoknya Pak Ade gini, PT Pegadaian Kalselteng sekarang ini di bawah pimpinan Pak Ade ini, saya boleh katakan saya kasih acungan karena saya jempol tangan cuma 2. Saya kasih acungan 2 jempol buat Pegadaian. Terima kasih. Dan nanti Umi ditunggu lagi lah tambahannya. Oke, pemirsa sudut pandang pada sore hari ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kepada Habib Ismail bin Yahya dan Umi juga saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, sangat berharga sekali bagi saya bisa melakukan podcast yang sangat langka seperti ini. Demikian sahabat sudut pandang podcast kita pada sore hari ini, mudah-mudahan kita tetap diberikan keselamatan, tetap diberikan kesehatan, dan tetap semangat untuk melanjutkan hidup menjadi lebih baik. Terima kasih, dan saya akhiri dengan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Like, comment, and subscribe.